Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian ya. Jika saya sebut namanya, kalian ucapkan siap, semangat belajar. Aina ya Syafa Sumatri. Siap, semangat belajar. Ya. Anggi Dwi Ramadhani. Siap, semangat belajar. Ya. Azahra Indiana. Siap, semangat belajar. Karisa Putri Azahra. Siap, semangat belajar. Dwi Arika Ayuningsi. Siap, semangat belajar. Kaila Rahmatusi Syifa. Siap, semangat belajar. Kansa Nabila. Siap, semangat belajar. Melodia Yudha Priha. Siap, semangat belajar. Muhammad Fatur Rahman. Siap, semangat belajar. Muhammad Maika. Siap, semangat belajar. Nabil Hadi Utomo. Siap, semangat belajar. Nurul Alfiani. Siap, semangat belajar. Oka Marian Adi Putra. Siap, semangat belajar. Rafif Andika Sulistyo. Siap, semangat belajar. Rayyan Awal Jati. Siap, semangat belajar. Dan yang terakhir Syafiq Ahmad Geishan Jati. Siap, semangat belajar. Baik, semuanya siap semangat belajar. Agar kalian lebih semangat nih belajarnya, kita yel-yel untuk semangat dulu yuk. Ayo. Ayo. Ya, tepuk semangat. 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 Ya, kita semangat ya hari ini ya. Baik, anak-anak, minggu lalu kita sudah mempelajari sistem pernafasan yaitu pada organ hidung ya. Ada yang masih ingat di dalam hidung itu ada apa aja ya? Ayo, Bu. Iya, Karsa. Ada lubang hidung, Iya. saluran hidung, Iya. saraf ataupun lisah hidung, Iya. rongga hidung, saraf Iya. hidung, sinus hidung, tulang rawan hidung, Iya. dan sulia. Iya, baik. Masih ingat ya jawabannya ya? Kemudian ada yang tahu nggak fungsi dari hidung itu apa ya? Saya, Bu. Iya, Melody. Fungsi hidung yaitu untuk melanjutkan udara yang masuk, kemudian nantinya mengarah ke tenggorokan. Iya, betul. Ya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai organ faring atau tenggorokan ya, ini adalah organ pernafasan setelah hidung ya. Nah, beserta juga dengan gangguan pernafasan yang terjadi pada organ faring atau tenggorokan ya. Selanjutnya, ini materinya sistem pernafasan ya. Oke, selanjutnya saya mau menayangkan sebuah video motivasi. Kalian simak dulu ya. Teman-teman, ulangi kata-kata ini dalam pikiran Anda dan sadari kekuatan dari kata-kata ini untuk mengubah hidup Anda. Setiap pagi, ingatkan diri Anda, saya sehat, pikiran saya cemerlang, jiwaku tenang. Saya yakin saya bisa melakukan apapun sesuai dengan yang ingin saya. Segala sesuatu yang terjadi hari ini terjadi untuk kebaikan saya. Saya adalah arsitek kehidupan saya. Saya memilih dan membangun rumah kehidupan saya. Hari ini saya memaafkan mereka yang telah menyakiti saya. Hari ini saya memaafkan semua orang dengan penuh damai. Saya mampu menaklukkan tantangan saya tanpa batas. Potensi saya untuk sukses terus berkembang. Hari ini saya meninggalkan kebiasaan lama saya dan mengambil kebiasaan baru yang lebih positif. Saya mampu mencapai kebesaran lebih besar dari diri saya. Sekarang saya penuh dengan energi dan dipenuhi dengan sukacita. Saya menerima dan mencintai diri saya apa adanya. Ulang-ulang, dengarkan setiap Anda bangun pagi dan pastikan Anda merasakan energi positif dari afirmasi.
selanjutnya adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Yang pertama, peserta didik mampu memahami gangguan sistem pernafasan pada organ faring atau tenggorokan. Ya, faring itu tenggorokan ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis faktor penyebab gangguan organ faring. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan hasil karya infografis menjaga kesehatan sistem pernafasan manusia pada organ faring. Ya. Kemudian untuk metode pembelajaran hari ini itu sangat berbeda ya seperti biasanya. Ya, jadi metode pembelajaran hari ini kita akan menggunakan metode pembelajaran problem based learning ya, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Ya, jadi nanti kalian itu akan disajikan sebuah gambar dan tayangan video. Kemudian nanti kalian identifikasi ya masalahnya apa untuk dibuat rumusan masalahnya. Kemudian nanti dicari alternatif solusinya ya, seperti itu. Kemudian untuk penilaian hari ini yang digunakan itu ada 3 penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap. Ya, jadi nanti keaktifan kalian itu akan dinilai. Kemudian penilaian pengetahuan itu nanti ada refleksi ya, ada soal proses nanti kalian kerjakan melalui link Google Form di akhir pembelajaran nanti. Kemudian yang ketiga ada penilaian keterampilan. Nah, untuk penilaian keterampilan ini kalian itu akan menyajikan sebuah karya infografis ya. Kalian sudah bawa handphone? Sudah download aplikasi Canva? Sudah. Terus gambar sudah disiapkan ya dari Pinterest ya? Iya, baik. Nanti kita akan buat infografis ya. Oke, saya akan menjelaskan tentang struktur faring ya. Faring nama lainnya adalah tenggorokan ya. Ya, ini adalah bagian dari sistem pernafasan dan juga pencernaan pada manusia. Jadi sebelum makanan itu memasuki esofagus atau kerongkongan ya, dan juga lambung ya, nanti makanan itu akan melewati tenggorokan dulu terlebih dahulu ya. Nah, faring ini berperan sebagai jalan ya untuk makanan dan juga udara ya. Untuk kalau makanan itu pencapaiannya ke lambung, kalau udara itu pencapaiannya ke paru-paru ya. Ya, sebagai jalan masuknya gitu. Kalau misalkan pernafasan itu ya ini udara yang kita hirup masuk ke dalam rongga hidung ya. Kemudian menuju ke faring kan, kemudian lari ya trakea baru menuju ke paru-paru ya. Nanti di paru-paru itu akan terjadi pertukaran gas ya antara oksigen dengan karbon dioksida. Nah, bagian-bagian faring itu ada 3 bagian. Yang pertama itu ada nasofaring ya. Nasofaring ini adalah bagian atas, terdiri dari langit-langit mulut yang lunak dan keras. Kemudian bagian yang kedua itu namanya orofaring. Ini adalah bagian tengah, terdiri dari uvula. Uvula itu kayak daging kecil, letaknya di belakang tenggorokan kita ya. Itu fungsinya buat ini mencegah infeksi dan juga membantu dalam proses menelan. Dan juga ada amandel ya di orofaring. Kemudian yang ketiga itu ada laryngofaring. Ini adalah bagian bawah, terdiri dari epiglotis. Ini kayak sebuah saluran buat makanan juga, buat bernafas juga ya. Dan juga saluran menuju ke esofagus ya, atau taring. Kemudian kita bahas lagi. Nasofaring ini merupakan bagian faring yang letaknya pada bagian belakang dari rongga hidung. Nah, nasofaring ini hanya dapat dilalui
Faisal, dokter spesialis KTKL, akan menjelaskan tentang penyakit radang tenggorokan. Radang tenggorokan sebenarnya adalah sebuah proses inflamasi yang terjadi di dalam tenggorokan. Nah, tenggorokan itu sebenarnya yang sebelah mana? Tenggorokan itu adalah dinding paling belakang dari mulut kita yang sebenarnya bagian atas itu sudah dimulai dari sisi belakang itu sampai ke bagian atas dari trakea dan esophagus atau saluran nafas atau saluran cerna yang lainnya. Jadi kalau misalnya terjadi proses radang pada tenggorokan itu tentunya akan memberikan keluhan yang menyebabkan struktur sekitarnya. Salah satunya juga yang sering terlibat dalam penyakit ini adalah amandel. Jadi kita bisa hidupkan dengan amandel atau tonsillitis. Penyebab dari radang tenggorokan sebenarnya paling utama adalah karena virus, dan selain itu juga disebabkan karena adanya infeksi bakteri. Kalau penyakit virus ini biasanya juga disertai dengan adanya keluhan, misalnya disertai batuk pilek ataupun cold atau yang kita kenal dengan nama salesnya. Dan biasanya ini kalau akibat penyakit virus itu akan sembuh sendiri sebenarnya. Kemudian yang penyebab dari virus bakteri itu paling sering adalah bakteri Streptococcus. Nah, ini mungkin akan membutuhkan penanganan yang sedikit berbeda dengan penyebab yang dari virus. Penyakit radang tenggorokan biasanya kalau yang akibatkan virus itu biasanya dia akan mulai dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya karena bakteri itu bakteri bermacam-macam bisa terinfeksi. Jadi kalau misalnya sebagai indikasi akan menjadi penyebab penyakit yang lain ya bisa aja, kayak kalau misalnya dalam kondisi sekarang karena ada virus COVID-19 gejalanya itu juga melukai seperti radang tenggorokan pada umumnya. Jadi bisa saja kalau misalnya menjadi sebuah tanda dari penyakit yang lain. Kalau gejala biasanya yang utama, jadi karena yang terlibat adalah struktur tenggorokan, jadi yang dari dalam hidung sampai di daerah bawah yang berleher, itu biasanya pasien sudah pasti akan menemukan ada nyeri karena proses radang tadi atau inflamasi tadi. Nah, nyeri ini biasanya dipundak dengan pada saat ada gerakan mual. Karena sebagaimana kita tahu, kalau misalnya daerah belakang mulut tersebut adalah struktur yang berperan pada proses menelan ataupun bernafas. Jadi sudah otomatis pada saat menelan akan memberikan keluhan nyeri. Kemudian keluhan yang umum lainnya adalah biasanya disertai kalau misalnya yang untuk jenis virus itu akan disertai dengan batuk dan pilek. Kemudian juga bisa disertai dengan adanya suara serak, dan tentunya kalau misalnya adanya infeksi berarti biasanya disertai juga dengan adanya. Ya, sebenarnya kan kalau untuk terkena dari radang tenggorokan ini karena paling banyak virus, berarti kita harus menjaga kesehatan badan kita. Virus selain memang maksudnya melalui hidung dan mulut, berarti yang paling sering terpapar ke daerah hidung dan mulut secara tidak sengaja adalah tangan. Berarti kita harus menjaga kebersihan tangan. Jadi jangan lupa sering mencuci tangan, terutama apabila kita bekerja di ruang publik yang banyak tempat umum. Kemudian yang kedua, kalau misalnya untuk jenis makanan sendiri, kalau misalnya kan ada yang bilang kalau misalnya ada makanan yang pedas jadi pemicu radang tenggorokan, atau misalnya minum es itu dibilang untuk penyebab radang tenggorokan, itu sebenarnya tidak benar secara langsung. Jadi sebagai contoh, kalau misalnya sering minum es, kan kadang-kadang suka dibilang kalau misalnya sering minum es kemudian nanti bakal amandel dan sakit tenggorokan, itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Jadi sebenarnya kalau minum es, air dingin atau es krim itu sendiri, kalau misalnya radang tenggorokannya disertai dengan batuk, nah itu biasanya suhu dingin tadi itu akan lebih sering untuk merangsang batuknya tadi. Jadi sementara kalau misalnya kita di dalam kondisi radang tenggorokan, berarti kan struktur di dalam itu lebih pada luka, merah, seperti itu, jadi lebih kentang, lebih fragile gitu ya. Jadi kalau misalnya dirangsang sama batuk secara berulang, itu akan lebih memperparah radang tenggorokan. Kemudian mungkin untuk asap rokok juga sebaiknya juga dihindari karena paparan dari rokok kan itu juga tidak baik untuk ini. Oke, sekian penjelasan saya mengenai radang tenggorokan. Bila ada pertanyaan, silakan terus ditanyakan.
gambar dan juga video tadi ya. Coba kalian identifikasi masalahnya, kemudian dibuat rumusan masalahnya. Nah, rumusan masalahnya ini berupa pertanyaan ya. Nah, ketika sudah mendapatkan rumusan masalahnya, nanti kalian tuliskan pada LKPD-nya. Coba dibuka dulu LKPD-nya, ya. Nanti dituliskan rumusan masalahnya itu pada LKPD 1. Ada LKPD 1 halaman 5. Ya. Jadi kalian menuliskan rumusan masalahnya ya, dari gambar dan video yang sudah disajikan. Saya beri waktu 2 menit cukup? Cukup ya. Silakan kalian berdiskusi membuat rumusan masalahnya. Ya, silakan dirumuskan masalahnya. Ya, sudah selesai rumusan masalahnya? Sudah? Ya, sudah ya rumusan masalahnya ya? Sudah. Ada yang ingin menyampaikan rumusan masalahnya? Ya, ada lagi? Apakah kandungan zat yang terkandung Yang dalam kencang suaranya. Apakah kandungan zat yang terkandung dalam minyak goreng dapat memicu terjadinya radang tenggorokan? Ya, benar. Ada lagi? Bu, Iya, Zahra. Apakah penggunaan minyak goreng yang berulang kali pada makanan berminyak seperti gorengan bisa menyebabkan radang tenggorokan? Ya, bisa juga. Jadi makanan berminyak itu dapat memicu radang tenggorokan. Selanjutnya, setelah kalian merumuskan masalah,
Baik, kalau sudah, sekarang penyelidikan ya. Jadi setelah kalian mendapatkan alternatif solusinya, coba kalian bukti yang mendukung dengan variasi ya, dari berbagai macam handphone boleh digunakan. Kalian boleh mencari dari internet, kajian literatur boleh, dari buku, dari modul, dari hasil eksperimen juga boleh. Ya. Silakan dicari titik-titiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya baik ya. Kita wajib mensyukuri hari ini ya, masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, baik, sebelum kita memulai belajar, kita berdoa bersama dulu ya. Dipimpin oleh Nabil. Siap. Sebelum kita memulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut saya masing-masing, doa lagi dimulai. Berdoa selesai. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian ya. Jika saya sebut namanya, kalian ucapkan siap, semangat belajar. Ainaya Syafa Sumatri. Siap, selamat belajar. Ya, Anggi Dwi Ramadhani. Siap, selamat belajar. Ya, Azahra Indiana. Siap, selamat belajar. Karisa Putri Azahra. Siap, selamat belajar. Dwi Arika Ayuningsi. Siap, selamat belajar. Kaila Rahmatusi Sifa. Siap, selamat belajar. Kansa Nabila. Siap, selamat belajar. Melodia Yuka Prikhan. Siap, selamat belajar. Muhammad Fatur Rahman. Muhammad Haikal. Siap, selamat belajar. Nabil Hadi Utomo. Siap, selamat belajar. Nurul Alfiani. Siap, selamat belajar. Oka Marlian Adiputra. Siap, selamat belajar. Rafif Andika Sulistyo. Siap, selamat belajar. Ryan Awalujati. Siap, selamat belajar. Dan yang terakhir Syafiq Ahmad Geisha Nujati. Siap, selamat belajar. Baik, semuanya siap semangat belajar. Agar kalian lebih semangat nih belajarnya, kita yel-yel tepuk semangat dulu yuk. Ayo. Ya, tepuk semangat. Mama. Semangat. Ya, kita semangat ya hari ini ya. Baik, anak-anak, minggu lalu kita sudah mempelajari sistem pernafasan yaitu pada organ hidung ya. Ada yang masih ingat di dalam hidung itu ada apa aja ya? Iya, Karsa? Iya? 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 Iya, baik. Masih ingat ya jawabannya ya? Kemudian ada yang tahu nggak fungsi dari hidung itu apa ya? Iya, Melody? Fungsi hidung yaitu untuk melanjutkan udara masuk, kemudian nantinya mengarah ke tenggorokan. Iya, betul. Ya, hari ini kita akan mempelajari mengenai organ faring atau tenggorokan ya. Ini adalah organ pernafasan setelah hidung ya. Nah, beserta juga dengan gangguan pernafasan yang terjadi pada organ faring atau tenggorokan ya. Selanjutnya
Nah, ini materinya sistem pernafasan ya. Oke, selanjutnya saya mau menayangkan sebuah video motivasi. Kalian simak dulu ya. Teman-teman, ulangi kata-kata ini dalam pikiran Anda dan sadari kekuatan dari kata-kata ini untuk mengubah hidup Anda. Setiap pagi, ingatkan diri Anda, saya sehat, pikiran saya cemerlang, jiwa tenang. Saya yakin saya bisa melakukan apapun sesuai dengan yang saya. Segala sesuatu yang terjadi hari ini terjadi untuk kebaikan saya. Saya adalah arsitek kehidupan saya. Saya memilih dan membangun rumah kehidupan saya. Hari ini saya memaafkan mereka yang telah menyakiti saya. Hari ini saya memaafkan semua orang dengan penuh damai. Saya mampu menaklukkan tantangan saya tanpa batas. Potensi saya untuk sukses terus berkembang. Hari ini saya meninggalkan kebiasaan lama saya dan mengambil kebiasaan baru yang lebih positif. Saya mampu mencapai kebesaran lebih besar dari itu. Sekarang saya dipenuhi dengan energi dan dipenuhi dengan sukacita. Ada suara? Saya menerima dan mencintai diri saya apa ada. Ulang-ulang dengarkan. Tes, dengar. Anda bangun pagi Tes. dan pastikan Anda merasakan energi positif dari afirmasi. Oh gini. Baik, dari tayangan video motivasi tadi, masih ada ingat nggak kata-katanya tadi itu apa? Saya sehat, pikiran saya cemerlang, jiwaku tenang, saya yakin saya bisa melakukan apapun ya. Jadi dalam melakukan sesuatu hal ya, kita harus yakin ya bahwa kita mampu untuk melakukannya ya, seperti itu. Seperti moto sekolah kita yaitu Spartan kita bisa. Iya. Baik. Teman-teman, Iya. Oke, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, peserta didik mampu memahami gangguan sistem pernafasan pada organ faring atau tenggorokan ya. Faring itu tenggorokan ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis faktor penyebab gangguan organ faring. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan hasil karya infografis menjaga kesehatan sistem pernafasan manusia pada organ faring ya. Kemudian untuk metode pembelajaran hari ini itu sangat berbeda ya seperti biasanya. Ya, jadi metode pembelajaran hari ini kita akan menggunakan metode pembelajaran problem based learning ya, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Ya, jadi nanti kalian itu akan disajikan sebuah gambar dan tayangan video. Kemudian nanti kalian identifikasi ya masalahnya apa untuk dibuat rumusan masalahnya. Kemudian nanti dicari alternatif solusinya ya, seperti itu. Kemudian untuk penilaian hari ini yang digunakan itu ada 3 penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap. Ya, jadi nanti keaktifan kalian itu akan dinilai. Kemudian penilaian pengetahuan, itu nanti ada refleksi ya, ada soal post test nanti kalian kerjakan melalui link Google Form di akhir pembelajaran nanti. Kemudian yang ketiga ada penilaian keterampilan. Nah, untuk penilaian keterampilan ini kalian itu akan menyajikan sebuah karya infografis ya. Kalian sudah bawa handphone? Sudah download aplikasi Canva? Sudah. Terus gambarnya sudah disiapkan ya dari Pinterest ya? Iya, baik. Nanti kita akan buat infografis ya. Oke, saya akan menjelaskan tentang struktur faring ya. Faring nama lainnya adalah tenggorokan ya. Ya, ini adalah bagian dari sistem pernafasan dan juga pencernaan pada manusia. Jadi sebelum
makanan itu memasuki esofagus, tahu kerongkongan ya, dan juga lambung ya, nanti makanan itu akan melewati tenggorokan dulu terlebih dahulu ya. Nah, faring ini berperan sebagai jalan ya untuk makanan dan juga udara ya untuk kalau makanan itu mencapainya ke lambung, kalau udara itu mencapainya ke paru-paru ya. Ya, sebagai jalan masuknya gitu. Kalau misalkan di pernafasan itu ya ini udara yang kita hirup masuk ke dalam rongga hidung ya. Kemudian menuju ke faring kan, kemudian laring ya. Trakea baru menuju ke paru-paru ya. Nanti di paru-paru itu akan terjadi pertukaran gas ya antara oksigen dengan karbon dioksida gitu. Nah, bagian-bagian faring itu ada 3 bagian. Yang pertama itu ada nasofaring ya. Nasofaring ini adalah bagian atas, terdiri dari langit-langit mulut yang lunak dan keras. Kemudian bagian yang kedua itu namanya orofaring. Ini adalah bagian tengah, terdiri dari uvula. Uvula itu kayak daging kecil, letaknya di belakang tenggorokan kita ya. Itu fungsinya buat mencegah infeksi dan juga membantu dalam proses menelan. Dan juga ada amandel ya di orofaring. Kemudian yang ketiga itu ada laringofaring. Ini adalah bagian bawah, terdiri dari epiglotis. Ini kayak sebuah saluran buat makanan juga, buat bernafas juga ya. Dan juga saluran menuju ke esofagus ya, atau laring. Kemudian kita bahas lagi. Nasofaring ini merupakan bagian faring yang letaknya pada bagian belakang dari rongga hidung. Nah, nasofaring ini hanya dapat dilalui oleh udara. Sedangkan kalau orofaring ini adalah bagian dari faring yang letaknya di belakang rongga mulut. Nah, pada orofaring ini mempunyai klep ya yang disebut dengan epiglotis. Epiglotis ini untuk mengatur makanan ya supaya tidak akan masuk ke saluran pernafasan. Jadi ketika proses menelan makanan ya, epiglotis ini akan menutup saluran pernafasan, dan ketika bernafas ya, epiglotis ini akan membuka saluran pernafasan. Kemudian pada bagian dinding lateralnya atau bagian kanan dan kiri itu ada tonsil. Tonsil tahu? Tonsil itu amandel ya, yang fungsinya untuk melindungi dari infeksi. Yang terakhir itu ada laringofaring. Ini adalah bagian paling akhir dari faring ya, mampu dilewati oleh udara dan makanan. Laringofaring ini adalah tempat bertemunya antara saluran pernafasan dan juga saluran pencernaan. Jadi ketika menelan makanan, makanan ini akan masuk ke saluran pencernaan ya. Kemudian saat itu maka saluran pernafasan itu akan tertutup. Jadi ketika kita makan, kita tidak bisa menelan ya sambil bernafas seperti itu. Oke, selanjutnya coba disimak. Di sini ada tayangan 2 buah gambar. Ya, gambar yang pertama itu gambar apa? Makanan berminyak. Contohnya? Oke, ada gorengan. Yang kedua ada orang sakit tenggorokan. Nah, apakah kalian suka makan makanan berminyak seperti gorengan? Suka. Seberapa sering sih kalian untuk membeli atau mengonsumsi makanan berminyak tersebut? Kenapa sering? Soalnya enak. Iya. Saat kita lapar tanpa disadari itu kita sering memakan ini ya, makanan yang berminyak ya. Tapi apakah aman makanan berminyak ini untuk tubuh kita? Kenapa nggak aman? Kenapa Melody? Karena minyaknya tidak bagus ya. Biasanya minyaknya tidak bagus. Biasanya kalau di tukang gorengan itu minyaknya dipakai berkali-kali ya, digunakan berulang-ulang. Sehingga kalau kita makan gorengan pasti akan sakit ya tenggorokannya. Iya. Oke, simak tayangan video berikut ini ya. Halo Sobat Lifestyle One, saya Dr. Hanidah Dewi Faisal, dokter spesialis ATKM, akan menjelaskan tentang penyakit radang tenggorokan.
tenggorokan sebenarnya adalah sebuah proses inflamasi yang terjadi di daerah tenggorokan. Nah, tenggorokan itu sebenarnya yang sebelah mana? Tenggorokan itu adalah dinding paling belakang dari tubuh kita, yang sebenarnya bagian atas itu sudah dimulai dari sisi belakang hidung sampai ke bagian atas dari trakea. Di zoomnya kedengeran nggak? Atau saluran atas atau saluran tengah. Di zoomnya kedengeran nggak? Jadi kalau misalnya terjadi proses radang pada tenggorokan, itu tentunya akan memberikan keluhan yang menyebabkan struktur di sekitarnya. Ini pakai dua. Ini juga yang sering terlibat dalam Pakai dua. adalah amandel. Jadi Di kita, laptop sama di HP. Dengan radang amandel atau tonsillitis. Penyebab dari radang tenggorokan sebenarnya pertama adalah karena virus. Dan selain itu juga disebabkan karena adanya infeksi bakteri. Kalau penyakit virus ini biasanya juga disertai dengan adanya keluhan, misalnya disertai batuk pilek ataupun common cold atau yang kita kenal dengan selesma. Dan biasanya ini kalau akibat penyakit virus itu akan sembuh sendiri sebenarnya. Kemudian yang penyebab dari virus bakteri itu paling sering adalah bakteri Streptococcus. Nah, ini mungkin akan membutuhkan penanganan yang sedikit berbeda dengan penyebab dari virus. Penyakit radang tenggorokan biasanya kalau hanya akibat virus itu biasanya akan dia akan baik dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya karena bakteri, itu Kameranya sini ya? Bisa terinfeksi. Jadi kalau misalnya sebagai indikasi akan menjadi penyebab penyakit yang lain ya bisa aja, kayak kalau misalnya dalam kondisi yang sekarang karena ada virus COVID-19, gejalanya itu juga merupai radang tenggorokan umumnya. Jadi bisa saja kalau misalnya menjadi sebuah tanda dari penyakit yang lain. Kalau gejala biasanya yang utama, jadi karena yang terlibat adalah struktur tenggorokan yang dari belakang hidung sampai di daerah bawah tenggorokan, itu biasanya pasien pasti akan menunjukkan adanya nyeri karena proses radang tadi atau inflamasi tadi. Nah, nyeri ini biasanya diperberat dengan pada saat adanya gerakan menelan. Karena sebagaimana kita tahu, kalau misalnya daerah belakang mulut tersebut adalah struktur yang berperan pada proses menelan ataupun bernafas. Jadi sudah otomatis pada saat menelan akan memberikan keluhan nyeri. Kemudian keluhan yang umum lainnya adalah biasanya disertai kalau misalnya untuk yang jenis virus itu akan disertai dengan batuk dan pilek. Kemudian juga bisa disertai dengan adanya suara serak dan tentunya kalau misalnya adanya infeksi berarti biasanya disertai dengan adanya demam. Ya, sebenarnya kan kalau untuk terkena dari radang tenggorokan ini karena paling banyak virus, berarti kita harus menjaga kesehatan badan kita. Virus selain memang masuknya melalui hidung dan mulut, berarti yang paling sering terpapar ke daerah hidung dan mulut secara tidak sengaja adalah tangan. Berarti kita harus menjaga kebersihan tangan. Jadi jangan lupa sering mencuci tangan, terutama apabila kita berada di ruang publik yang banyak tempat umum. Kemudian yang kedua, kalau misalnya untuk jenis makanan sendiri, kalau misalnya kan ada yang bilang kalau misalnya ada makanan yang pedas jadi begitu dari tenggorokan, atau misalnya minum es itu dibilang untuk penyebab radang tenggorokan, itu sebenarnya tidak benar secara langsung. Jadi sebagai contoh kalau misalnya sering minum es, kan kadang-kadang suka dibilang kalau misalnya sering minum es, baru nanti gampang amandel, gampang tenggorokan, itu sebenarnya tidak benar. Jadi sebenarnya kalau minum es, air dingin atau es krim itu sendiri, kalau misalnya radang tenggorokannya disertai dengan batuk, nah itu biasanya suhu dingin tadi itu akan lebih sering untuk merangsang batuknya tadi. Jadi sementara kalau misalnya kita di dalam kondisi radang tenggorokan, berarti kan struktur di dalam itu lagi pada bengkak, merah seperti itu, jadi lebih rentan, lebih fragile gitu ya. Jadi kalau misalnya dirangsang sama batuk secara berulang, nah itu akan lebih memperparah dari tenggorokannya. Kemudian mungkin untuk asap rokok juga sebaiknya dihindari karena paparan dari kumpul kan itu juga tidak baik untuk ini. Ya, sekian penjelasan saya mengenai radang tenggorokan. Bila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom. Baik, itu adalah tayangan video dari penyakit radang tenggorokan ya. Oke, saya akan membagikan
modul dan juga LKPD-nya dulu ya. Ya. Baik, dari tayangan gambar dan juga video tadi ya. Coba kalian identifikasi masalahnya, kemudian dibuat rumusan masalahnya. Nah, rumusan masalahnya ini berupa pertanyaan ya. Nah, ketika sudah mendapatkan rumusan masalahnya, nanti kalian tuliskan pada LKPD-nya. Coba dibuka dulu LKPD-nya. Ya. Nanti dituliskan rumusan masalahnya itu pada LKPD 1. Ada LKPD 1 halaman 5. Ya. Jadi kalian menuliskan rumusan masalahnya ya. Dari gambar dan video yang sudah disajikan. Saya beri waktu 2 menit cukup? Cukup, ya. Silakan. Kalian berdiskusi, membuat rumusan masalahnya. Ini ya, ini. Ya, silakan dirumuskan masalahnya. Tidak bisa dideketin lagi. Emang nggak kedengeran? Oh, Emang HP-nya nggak dicantolin. dicantolin itu. HP-nya Dicantolin. dicantolin. Oh, harus dikantongin. Kedengeran juga. Kan buat kamera juga. Kan dia nggak tahu. Dari itunya nggak kedengeran gitu. Ya, Ini kan speakernya kan? iya. Mikrofonnya. Heeh. Ini Sama, aku pakai 2, satu laptop, satu HP. Masa nggak kedengeran? laptop juga saya nggak bisa capek. Ntar kedengeran kan di ini? Pasang aja. Nggak kedengeran kata dia di unmute dia. Enggak. Terus gimana dong? Di HP kedengeran nggak? Yang anu gimana? Apa ya? Ini HP. Ya kan? Ini udah nyala belum, Buit? Jangan-jangan dia belum nyala. Nyalanya mana sih? Jangan-jangan belum nyala tadi ya? Iya. Nih dah. Ya, sudah selesai rumusan masalahnya? Sudah? Ngetes lagi kali ya? Terdengar nggak ya gitu ya? Hah? Ngetes lagi. Ini justru harus dipasang. Kan ini cuman kamera doang, nggak ngezoom. Ini ngerekam doang. Yang zoom yang gitu. Gimana dong? Oh iya. Tapi itunya nggak dipasang. Ya, sudah ya rumusan masalahnya ya. Sudah. Ada yang ingin menyampaikan rumusan masalahnya? Ya, Melody.
Yang kencang suaranya. Apakah kandungan zat yang terkandung dalam minyak goreng dapat memicu terjadinya radang tenggorokan? Iya, benar. Ada lagi? Iya, Zahra. Apakah penggunaan minyak goreng yang berulang kali pada makanan berminyak seperti gorengan bisa menyebabkan radang tenggorokan? Iya, bisa juga. Jadi, makanan berminyak itu dapat memicu radang tenggorokan ya. Selanjutnya, setelah kalian merumuskan masalahnya, kalian menentukan alternatif solusinya ya. Dicari solusinya ya. Apa penyebab dari permasalahan yang sudah kalian rumuskan tadi? Nah, nanti hasilnya itu kalian tulis di LKPD 2. Ya. Nanti kalian tulis di LKPD 2. Yuk, diskusikan dengan temannya. Saya kasih waktu 3 menit ya. Oh ya, boleh dibuka dari sini juga boleh. Ya, dibuat alternatif solusinya. Nih dibuat sini. Penyebabnya yang kemarin apa? Ada kandungan apa? Sudah selesai? Belum. Ya, silakan dilanjutkan. Atau ditukar yang di HP ke Zoom. Ntar nggak kedengaran suaranya dong. Sudah? Belum.
Sudah? Sudah. Baik, kalau sudah, sekarang kita lakukan penyelidikan ya. Jadi setelah kalian mendapatkan alternatif solusinya, coba kalian kumpulkan bukti-bukti yang mendukung dengan bantuan literasi ya dari berbagai macam sumber. Handphonenya boleh dikeluarkan. Kalian boleh mencari dari internet, boleh kajian literatur, boleh dari buku, dari modul, dari hasil eksperimen juga boleh. Ya. Silakan dicari bukti-buktinya. Biasanya kalau kayak boleh ya, dibuatnya dengan ide-ide kalian buat setiap minggu. Mau bikin ya, sedikit boleh. Kalau yang final boleh. Tapi disesuaikan. Dan juga bisa itu harus bisa dibaca. Ukuran huruf juga mempengaruhi ya. Siap, siap. Oh siap. Iya iya. Oh kedengeran ya. Iya.
Sheila sudah? Kelompoknya Keisha sudah? Raffi sudah? Dan kalau sudah jadi infografisnya, sekarang coba kalian presentasikan ya dengan cara kunjung karya. Jadi dua temannya tetap berada di tempat duduk kelompoknya, dua lagi silakan berkunjung ke kelompok lainnya. Ya, silakan. Nanti teman yang dua orang ini teman-temannya itu akan mempresentasikan ke teman yang berkunjung. Dikasih lihat aja hasil infografisnya seperti apa, ya. Kemudian jangan lupa dibawa foto penilaian ke teman-temannya. Ya, bebas ngomongnya aja, silakan. Kemudian sama ini ya kalian isi yang ada di meja 5 untuk menganalisis dan evaluasi hasil kerja kelompok. Ya silakan. Silakan tidak siapa yang mau. Ya silakan berkunjung ke kelompok. Presentasikan ya. Kalian nilai sesuai dengan kriteria yang ada di lembar penilaian antar teman. Ini dari kelompok baru dari Selatan. Jadi presentasikan beberapa materi dari infografis yang kami buat. Yang pertama adalah kandungan minyak goreng berupa radang minyak goreng itu dapat mengandung pepsida akibat pemanasan pada suhu tinggi sehingga mengakibatkan kerusakan pada minyak masih rendah. Ya, Haikal silakan dipresentasikan. Lalu ada kandungan dalamnya. Pencegahannya jadi pencegahan sanksi obat emergensi obat beredar jadi mencuci tangan Dan bergizi, minum air 2 liter, minum air 2 liter per hari. Sekian dari kami. Flu dan masalah kesehatan lain. Minyak yang dipanaskan 2 kali akan membentuk kandungan yaitu aktalain yang memicu gatal di dalam tenggorokan. Nah, di sini juga ada kandungan dalam minyak. Kandungan dalam minyak ini banyak mengindikasikan gorengan mengandung lemak jenuh dan lemak trans yang sangat tinggi sehingga meningkatkan resiko kolesterol. Jika di dalam tubuh ini memiliki kadar kolesterol yang sangat tinggi, maka ini bisa memicu penyakit jantung. Ya, cara menjaga kesehatannya. Kemudian cara menjaga kesehatan
Dua, menjaga pola makan. Tiga, hindari makanan yang banyak. Empat, perbanyak air putih. Lima, makan makanan yang bergizi dan sehat. Enam, hindari kontak fisik dengan orang yang sakit. Sudah, Bu? Kalau sudah boleh bertanya ke kelompok lainnya. Udah, kalau udah boleh pindah lagi. Ya, boleh geser. Yaudah, berarti pilihannya sekarang lagi ya. Karena saya formatnya hanya satu. Baik, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah balik. Nah, sekarang kita ke tahap analisis dan evaluasi masalah. Nah, ayo siapa yang berani maju untuk mempresentasikan hasil infografisnya? Siapa? Ella, boleh Ella maju ke depan. Perwakilan nomor aja ya. Ya, Ella adalah siapa? Perkenalkan, nama saya Kayla Rabuka dari Kampus Ilmu Iya. Saya akan menjelaskan infografis yang saya perkenalkan. Ya, yang lain. Pengen kalau disimak ya. Infografis menjaga kesehatan atlet tenggorokan. Bersama lemak atau minyak, akibat pemanasan pada suhu tinggi dapat mengakibatkan iritasi pada tenggorokan. Saat tenggorokan sudah teriritasi, maka dinding tenggorokan akan luka. Hal ini membuat virus atau bakteri lebih mudah terinfeksi
bisa dapat kandung air dan Dapat menyebabkan kandungan akrolein dan memicu radang akrolein itu yang membuat gatal. ayah gatal dalam tenggorokan. Nah, ada lagi yang bisa membuat kesimpulan? Ya, Melody. Jadi sebenarnya dapat membantu akibat pemanasan pada suhu tinggi sehingga mengakibatkan kerusakan pada minyak goreng tersebut. Nah, benar sekali ya. Oke. Oke, ini jawabannya ya. Kenapa gorengan bikin tenggorokan sakit? Sebenarnya tidak semua orang yang makan gorengan langsung sakit tenggorokan atau batuk. Tergantung seberapa kuat tenggorokan setiap orang. Menurut laman klik dokter, sebenarnya bukan gorengannya yang menyebabkan hilang tenggorokan, namun karena ekstrim dan panas tersebut yang akan mengiritasi tenggorokan kita. Saat tenggorokan sudah teriritasi, maka dinding tenggorokan akan terluka. Hal ini membuat virus atau bakteri lebih mudah menginfeksi tenggorokan, sehingga terjadilah radang atau sakit tenggorokan. Jadi penyebab utama radang bukanlah gorengannya, namun suhu yang sangat panas. Jadi sebaiknya makanlah gorengan saat suhu sudah tidak terlalu panas. Tapi tetap aja, minyak yang terkandung di gorengan tetap berbahaya karena dapat menyebabkan berbagai penyakit lain. Jadi sebaiknya jangan terlalu sering mengonsumsi gorengan. Nah, udah belum? Itu bukan yang menyebabkan radang tenggorokan, tapi panas dari gorengannya. Ya, karena suhu panas itu, misalkan kalian makan pada saat gorengannya masih panas ya, itu bisa mengiritasi tenggorokan. Kalau tenggorokan sudah teriritasi, maka bisa menyebabkan terluka. Kalau tenggorokan terluka, akan memudahkan bakteri ataupun virus dapat menginfeksi tenggorokan sehingga terbentuklah radang. Gitu kan? Jadi sebaiknya kalau makan gorengan itu pada saat suhunya sudah tidak panas ya, supaya tenggorokan tidak teriritasi. Ya. Kenapa gorengan bikin tenggorokan sakit? Nah, ini cara menjaga kesehatan. Ya, ini cara menjaga kesehatan tenggorokannya ya. Jangan asal minum obat, kemudian lebih baik konsultasikan ke dokter ketika kalian radang ya. Kemudian berbanyak minum air putih, berbanyak makan dan sayur, terutama jeruk untuk karena kaya akan vitamin C. Kemudian hindari makanan yang pedas sekali, panas sekali, dingin sekali ya. Kemudian hindari gorengan, kerupuk, dan juga harus istirahat yang cukup. Jangan lupa bahagia dan bersyukur. Baik, sekarang geografi. Nanti kalian kerjakan ada soal tes melalui Google Form. Tadi sudah saya share ya di grupnya. Nanti kalian kerjakan sudah ada 5 soal sebagai refleksi.
Baik, karena waktunya sudah habis ya, kita akhiri dulu pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Nah, kalian boleh melakukan alat tulisnya. Baik, jangan lupa nanti dikumpulkan alfabet ini ya. Kalian boleh melakukan alat tulisnya, kemudian siap-siap untuk pulang. Dan kita berdoa bersama dulu ya. Dipimpin oleh Nabi lagi. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berarti dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai, silakan kembali ke rumah.